klik tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan update-update informasi yang akan kita bagikan. Datang ke gunung melihat rusa, main ke sanggar menari-nari. Ketika waktu luang itu ada, mari kita lakukan aktivitas penuh arti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sukmutiah Channel. Channel ini adalah channel yang akan membagikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Sehubungan dengan adanya request tentang pembahasan outline tesis, mari kita kupas bersama-sama tentang tesis. Untuk fokus pembahasan di video ini adalah tentang tesis yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Ada satu statement menarik yang menjadi ciri khas tentang pendekatan kuantitatif, yaitu dari Creswell 2014, bahwa quantitative research is an approach for testing objective theories by examining the relationship among variables. These variables is in turn can be measured typically on instruments so that number data can be analyzed using statistical procedures. Atau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah penelitian kuantitatif merupakan pendekatan yang menguji teori objektif dengan menguji hubungan antar variabel. Variabel-variabelnya akan diukur dengan instrumen sehingga data dapat dianalisis dengan menggunakan prosedur statistik. Inilah ciri khas dari pendekatan kuantitatif. Terkait dengan yang namanya itu adalah kerangka atau outline tesis, sebetulnya sama saja dengan kerangkanya skripsi. Hanya saja yang membedakan adalah pertama, tesis kemungkinan besar menggunakan variabel yang cukup banyak. Kemudian yang kedua adalah uniqueness-nya yang akan ditantang. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan tingkat kedalaman kamu untuk menjawab hipotesa-hipotesa di bab 4. Dan juga yang paling penting adalah bobot jurnal yang kamu pakai di tesis kamu. Untuk kerangka atau outline tesis ini sendiri dari 5 struktur ya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 bab 2 kajian pustaka, kerangka penelitian hipotesis. Kemudian bab 3 itu metode penelitian, bab 4 itu hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 adalah simpulan dan saran. Ya, kemudian mari kita bahas lagi tentang bab 1. Bab 1 ini pendahuluan, titik kritisnya itu adalah pada latar belakang. Apa fenomena atau masalah yang ingin kamu kaji, yang menjadi bahan perhatian penulis sehingga menarik untuk kamu teliti. Ini biasanya selalu dikritisi oleh penguji maupun pembimbing. Dari fenomena itu, dalam latar belakang, kemudian kamu rumuskan masalah-masalah apa saja yang nanti akan kamu jadikan referensi untuk menyusun hipotesis. Itu di rumusan masalah. Kemudian kegunaan penelitiannya untuk siapa saja. Misalnya untuk bidang akademisi, untuk perkembangan ilmu, kemudian untuk praktisi yaitu untuk si objek penelitiannya. Selanjutnya, apa manfaat penelitian kamu dan tujuannya. Itu bab 1. Kemudian di bab 2, dalam tesis dibahas 3 poin, yaitu kajian pustaka, baik kajian teori maupun jurnal, penelitian terdahulu, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, kemudian kerangka pemikiran kamu. Yang ketiga adalah hipotesa. Hipotesa itu adalah praduga.
praduga si penulis yang nanti akan kita uji di bab 4. Bab 3, metode penelitian. Metode penelitian ini ibaratnya adalah pisau analisis. Dalam menganalisis data ini, untuk menjawab dan menganalisis data-data kita, di bab 3 akan kita ungkapkan apa penelitian yang kita gunakan, pendekatannya, kemudian berapa sampelnya, populasinya siapa, kemudian operasionalisasi variabelnya bagaimana, instrumen apa yang kita gunakan, skalanya bagaimana, dan seterusnya. Itu di bab 3. Untuk di bab 4, titik poinnya adalah pada hasil penelitian dan pembahasan. Di hasil penelitian diungkapkan profil objek penelitian kamu, kemudian statistik deskriptifnya, yaitu berapa jumlah responden yang menjawab, berapa persen yang menjawab setuju, tidak setuju. Kemudian untuk setiap pertanyaan ini, jawaban A dan jawaban B itu dari karakteristik responden seperti apa, dari latar belakangnya, dari pendidikan, dari jabatan, dan segala macam. Di bab 4 ini juga disajikan hasil reliabilitas dan validitas instrumen yang kamu gunakan. Yang paling penting adalah cara kamu menjawab hipotesa dengan menggunakan pisau analisis kamu. Misalnya jika menggunakan PLS, diterima atau tidak hipotesanya itu, kamu bisa menjawab reasoningnya dengan detail dan dalam. Dalam menjawab hipotesa ini diterima atau tidak, kamu kaitkan dengan bab 2, yaitu dari jurnal yang kamu baca dan dari teori-teori yang ada dan dengan hasil analisa tadi. Kemudian di bab 5 yang terakhir adalah simpulan dan saran. Simpulan ini mengungkapkan hipotesa kita diterima atau tidaknya di hipotesa mana saja, kenapa diterima dan kenapa tidak. Para peneliti harus mampu menjawabnya dengan ilmiah, bukan sekedar pendapat. Kemudian yang paling penting juga adalah saran apa yang bisa diberikan oleh si penulis yang benar-benar berguna kepada si objek penelitian sehubungan dengan rumusan masalah tadi. Demikian outline tesis yang saya berikan. Untuk pertanyaan silahkan komen saja di kolom komentar di bawah ini. Demikian, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan update-update